Pernah kepikiran gak sih seberapa kuatnya kata-kata itu? Coba deh, gimana kalau saya bilang cuma 7 kata sederhana bisa mengubah hidup seseorang? Selamanya. Nah, hari ini kita bakal menyelami kisah nyata yang luar biasa banget dari Mary Ann Bird. Ini cerita yang jadi bukti kalau bisikan sekecil apapun ternyata bisa bergema seumur hidup. Saya tumbuh dengan keadaan sadar betul bahwa saya berbeda dan saya membencinya. Coba bayangin, rasanya menanggung beban ini setiap hari. Kata-kata dari Mary Ann Bird ini ya ampun, ini bukan sekedar kalimat biasa. Ini tuh kayak jendela yang ngasih kita intipan langsung ke dalam jiwa seorang anak kecil yang merasa asing di dunianya sendiri. Oke, supaya kita benar-benar paham sebesar apa perubahan yang dia alami, kita perlu mundur sedikit kembali ke masa kecilnya. Yuk, kita coba lihat dunia dari sudut pandang seorang gadis kecil yang terus berjuang, cuma buat merasa diterima. Jadi, akar dari semua perasaan berbeda yang menghantui Mary ini adalah sebuah kondisi yang dia bawa sejak lahir, bibir sumbing. Dan ini bukan cuma soal penampilan loh, ini adalah pengingat yang konstan. Setiap kali dia bicara, setiap kata yang keluar dari mulutnya, seolah-olah bilang, kamu nggak sama seperti yang lain. Cermin itu nggak pernah bisa bohong kan? Buat Mary, setiap kali dia lihat pantulan dirinya, itu seperti berhadapan langsung dengan, ya cacat di bibirnya, hidungnya yang bengkok, giginya yang miring, bahkan suaranya sendiri terdengar aneh. Perjuangannya itu nyata banget, bukan sekedar perasaan. Ini kenyataan pahit yang harus dihadapi, hari demi hari. Kadang kebohongan itu bisa jadi semacam tameng kan? Daripada harus mengakui kebenarannya, Mary lebih memilih bikin cerita kalau dia pernah kecelakaan. Kenapa coba? Ya, karena kecelakaan bisa menimpa siapa saja. Cerita itu, entah gimana, membuatnya merasa sedikit lebih normal. Paling tidak di dalam pikirannya sendiri. Dan inilah penjara yang dia bangun dengan tangannya sendiri. Sebuah keyakinan yang tertanam dalam kalau cinta sejati itu nggak akan pernah bisa dia dapatkan di luar keluarganya. Coba dibayangkan, seberapa berat beban seperti itu buat pundak seorang anak kecil. Tapi, ya gitu kan, bahkan di saat paling gelap sekalipun, kadang ada secercah cahaya yang muncul. Dan dalam hidup Mary, cahaya itu datang dalam wujud seorang guru. Seseorang yang bakal mengubah segalanya. Waktu itu dia kelas 2 dan gurunya namanya Ibu Leonard. Bayangin aja, di dunia Mary yang isinya cuma keraguan, Ibu Leonard ini kayak matahari. Orangnya pendek, bulat, tapi selalu ceria. Pokoknya, kebalikan total dari semua perasaan negatif yang Mary rasakan tentang dirinya. Oke, ceritanya sekolah lagi ngadain tes pendengaran. Tahu kan yang biasa itu? Berdiri menghadap pintu, tutup satu telinga, terus guru bisikin sesuatu, dan kita ulangin. Rutinitas biasa banget. Tapi hari itu, buat Mary, tes sederhana ini bukan lagi soal pendengaran, ini soal takdir. Nah, pas giliran Mary maju, jantungnya udah deg-degan. Ini udah bukan soal tes lagi buat dia. Ini udah kayak doa. Dalam hatinya yang senyap, dia bertanya-tanya, kira-kira kata-kata apa ya yang bakal Tuhan taruh di mulut guruku? Dan disinilah kita sampai di puncak ceritanya, momen krusial itu. Saat Ibu Leonard mencondongkan tubuhnya dan membisikkan sesuatu yang akan terus terngiang di telinga Mary seumur hidupnya. Ibu Leonard berbisik, saya harap kamu adalah gadis kecil saya. Cuma 7 kata. Ini bukan frasa pes biasa sama sekali. Bukan. Ini jauh lebih dalam. Ini adalah bisikan penerimaan, bisikan kasih sayang, dan yang paling penting, sebuah pengakuan. 7 kata itu, wow, rasanya kayak kunci yang akhirnya membuka gembok rantai yang selama ini membelenggu Mary. Dan dampaknya itu bukan cuma sesaat loh, ini benar-benar kayak revolusi kecil di dalam jiwanya. Seketika itu juga, air mata Mary langsung ngalir. Tapi ini bukan air mata sedih ya, ini air mata kelegaan, air mata bahagia. Karena untuk pertama kalinya, ada orang di luar keluarganya yang bisa melihat lebih dari sekedar kekurangannya. Seseorang yang menginginkannya, apa adanya. Jadi, seberapa besar perubahannya? Ini bukan cuma soal jadi lebih pede, bukan. Buat Mary, hidupnya itu berubah 100%, titik, transformasi total. Kisah Mary Ann Bird ini, pada akhirnya bukan cuma cerita tentang satu gadis kecil kan? Ini adalah pelajaran besar buat kita semua. Pelajaran tentang kekuatan luar biasa yang sebenarnya kita pegang lewat kata-kata kita. Dan inilah pilihan yang kita semua hadapi setiap hari. Kita mau jadi hakim yang kerjaannya nunjuk-nunjuk kekurangan orang lain, atau kita mau jadi seperti Ibu Leonard
yang memilih untuk melihat lebih dalam dan menyuarakan keindahan yang mungkin tersembunyi di dalam diri setiap orang. Ingat, kata-kata kita itu punya kekuatan. Kita bisa memilih mau menggunakannya untuk menghancurkan atau untuk membangun, untuk menguatkan, memotivasi, menghibur. Pokoknya, kisah Mary ini jadi bukti nyata. Kalau kata-kata yang tepat, di waktu yang tepat, itu beneran punya kekuatan buat menyembuhkan dan mengubah dunia seseorang. Jadi, pertanyaan terakhir ini bukan buat Mary, tapi buat Anda, buat kita semua. Kita semua punya kekuatan Ibu Leonard di dalam diri kita. Kekuatan untuk mengubah hidup seseorang hanya dengan sebuah bisikan. Pertanyaannya sekarang adalah, kata-kata apa yang akan Anda bisikan hari ini? Dan kepada siapa?